Berhentilah untuk merasa diri paling menderita di dunia ini. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Kamu bisa melihat orang-orang sekitarmu. Mereka terlihat tersenyum, tertawa, terlihat bahagia. Tapi percaya saya, itu cuma tampilan luarnya saja. Di balik setiap senyuman mereka, ada cerita yang kita tidak tahu. Ada luka yang tidak terlihat. Karena masalah adalah bagian dari hidup yang tidak pernah bisa kita hindari. Dan siapapun orang yang kamu temui pasti sedang menghadapi sesuatu. Entah itu masalah besar atau masalah kecil. Masalah itu datang untuk semua orang tanpa terkecuali. Apakah kita kaya, apakah kita miskin, terkenal atau tidak terkenal, kuat atau lemah, masalah akan selalu bisa menemukan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna, dan semakin cepat kita berdamai dengan kenyataan ini, semakin cepat juga kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan hidupnya orang lain. Semua orang berjuang dengan caranya masing-masing. Jadi berhentilah merasa dirimu itu yang paling menderita. Berhentilah seolah-olah Tuhan itu tidak adil pada dirimu. Tahu nggak? Ketika kamu meminta untuk dijadikan orang yang kuat oleh Allah. Ketika orang tuamu meminta, "Ya Allah, jadikanlah anakku orang yang kuat." Kira-kira apa yang dikasih? Ya, yang dikasih itu masalah, tantangan, hambatan, dan rintangan. Karena itulah satu-satunya cara untuk menjadikan kita orang yang kuat. Nah, coba deh di breakdown semua masalahmu yang ada sekarang. Dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil. Dan pasti saya yakin ada beberapa masalah yang sebenarnya bukan jadi masalah besar. Karena sebenarnya ada masalah-masalah yang datang yang terjadi di luar kontrol kita. Misalnya keadaan cuaca yang tidak menentu. Atau tiba-tiba ada orang yang datang ngatain kita gendutan lah, kita kurusan lah. Nah, terus hal-hal yang terjadi di luar kendali kita itu yang bisa bikin kita bete. Ya janganlah. Emang hal tersebut bisa kita kendalikan? Ya nggak bisa. Hal itu terjadi di luar kendali kita. Jadi ngapain itu menjadi masalah? Kita tidak bisa mengatur hatinya orang lain untuk selalu berprasangka baik pada kita. Tapi kita bisa melatih hati kita untuk selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Orang-orang yang hebat secara mental adalah orang yang berfokus pada apa yang dia lakukan, bukan apa yang orang katakan. Kita ini punya energi yang terbatas. Bahan bakar kita ini kita bisa fokuskan pada dua hal. Yang pertama, berbuat sesuatu. Atau yang kedua, selalu khawatir terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan dua-duanya butuh energi. Tapi yang nomor dua ini tanpa sadar itu terpakai banyak sekali. Yang akhirnya membuat kita lemah. Nah, orang-orang yang kuat itu berfokus pada sesuatu yang bisa dia lakukan, bukan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Orang-orang yang bermental kuat, mereka bukanlah pelaku playing victim yang melihat segala sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Itu adalah nasib sial atau karena lingkungan yang tidak berpihak pada mereka. Orang yang kuat atau orang yang bermental hebat itu percaya bahwa nasib mereka ditentukan oleh diri sendiri, tentunya atas izin Allah. Miliki mental pejuang, bukan korban. Orang-orang yang kuat itu selalu memiliki hati yang besar. Saking besarnya hati mereka, itu ketika mereka diterpa kesedihan, hati mereka tetap bisa menampung tanpa meluber kemana-mana, tidak membuat rusuh, mengeluh, apalagi sampai merusak diri mereka sendiri. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa hidup orang lain itu mudah hanya karena kamu tidak bisa melihat perjuangan mereka. Ada orang yang berjuang dalam diam. Ada yang memilih menyimpan rasa sakit itu dalam senyuman. Ada yang pura-pura kuat padahal dunianya itu lagi hancur-hancurnya. Jadi, hanya karena kamu tidak bisa melihat beban mereka, bukan berarti mereka tidak memikul apa-apa loh. Banyak orang yang punya masalah. Bahkan masalahnya itu lebih besar daripada masalahmu. Cuman mereka gak serese kamu. Masalah itu bukan tanda kita itu orang lemah atau gagal. Justru cara kita menghadapi masalah itulah yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Respon kita terhadap masalah itu yang menentukan apakah kita orang kuat
Atau hanyalah orang yang lemah yang gak ada daya? Setiap orang punya titik terendah dalam hidupnya. Tapi tidak semua orang memilih menetap dan meratap di sana. Mereka yang kuat bukan berarti mereka yang tidak pernah jatuh. Tapi mereka tahu kapan harus bangkit dan berhenti untuk mengasihani diri mereka sendiri. Jangan terjebak dalam pikiran bahwa dunia ini berhutang pada kita. Hanya kita merasa orang yang paling menderita. Dunia tidak peduli. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri. Kamu harus sadar, perasaan bahwa hidupmu paling sulit hanya akan membuatmu buta terhadap peluang yang ada di sekitarmu. Selama kamu merasa menjadi korban, kamu tidak akan melihat pintu-pintu solusi yang sebenarnya sudah terbuka di titik-titik yang lain. Berhentilah meratapi nasib dan mulailah bertindak. Tidak ada yang akan datang mengangkatmu kecuali kamu sendiri yang bangkit dan melanjutkan perjuangan. Kamu lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan loh. Berhenti merendahkan dirimu sendiri dengan pikiran bahwa kamu adalah orang yang paling menderita. Kamu punya dua pilihan, tetap terpuruk dalam kesedihan atau kamu berdiri dan mulai melawan. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan masalah mereka masing-masing. Dan hanya yang berani melangkah maju yang akan keluar sebagai seorang pemenang. Berhentilah menjadi korban dari pikiranmu sendiri dan mulai bertindak dan mulai rubah hidupmu. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Jadi, saat masalah itu datang, berhentilah untuk mengasihani diri sendiri. Semua orang mengalaminya. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang lain adalah bagaimana caranya kita bertahan dan mulai bangkit. Kita punya pilihan loh. Membiarkan masalah itu bisa menghancurkan kita. Atau menjadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi. Jangan menunggu hidup tanpa masalah. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Belajarlah untuk bertarung, berdiri tegak, dan hadapi setiap masalah dengan kepala tegak. Semua orang punya masalah dan kamu tidak sendirian. Yang terpenting adalah bagaimana kamu tetap melangkah maju meskipun terasa berat. Kapal itu akan aman kalau kapal itu berada di dermaga. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat itu untuk mengarungi samudra dan ombak. Pelaut yang handal tidak lahir dari ombak yang tenang. Orang tua kita merakit kita selama 9 bulan itu untuk menjadi mesin yang tangguh, yang dapat melewati badai. Jadi, jangan cengeng hanya gara-gara gerimis. Terima kasih. Semoga bermanfaat.